Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang padamu saat ini. Kami hendak mendengarkan renungan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, Roh Kudus urapi kami, agar kami dapat memahami, mengerti, melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini bukan karena kemampuan kita. Ulangan 8 ayat 18 menulis, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup berkelimpahan bagi orang percaya bukanlah hal yang luar biasa. Artinya sebagai umat Tuhan memang sudah seharusnya hidup dalam kelimpahan bukan kekurangan. Hal ini memang sudah dijanjikan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b menulis. Namun banyak orang Kristen salah dalam menafsirkan arti kelimpahan. Mereka berpikir bahwa hidup berkelimpahan semata-mata hanya berbicara tentang uang atau kekayaan materi seperti pemikiran orang-orang dunia pada umumnya. Penafsiran yang demikian perlu diluruskan, sebab maksud kelimpahan yang sesungguhnya adalah kesanggupan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bagaimana seseorang dapat memberi pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitarnya karena ia berlimpah akan karakter, berlimpah akan hikmat, dan berlimpah dalam segala hal yang baik. Inilah maksud Tuhan memberi kelimpahan kepada Abraham. Kejadian 22 ayat 16-18. Supaya Abraham tidak hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Jika ada orang yang hidupnya berkelimpahan tetapi tidak mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain atau tidak memberi dampak yang positif bagi orang-orang di sekitarnya, apakah kehidupan orang tersebut layak disebut berkelimpahan dalam pandangan mata Tuhan? Ayat Nats menegaskan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan supaya kita dapat menggenapi perjanjian berkat-Nya kepada Abraham ini. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap perjanjian berkat? Menunggu atau bertindak menurut perintah Tuhan? Firman-Nya berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertindaklah sesuai kehendak Tuhan, maka janji berkat-Nya pasti digenapi. Ingatlah, bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, berkat itu kita peroleh, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, renungan firman-Mu saat ini menyadarkan kami bahwa semuanya bukan karena hebat dan gagah kami, tetapi karena anugerah-Mu lah kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami, dan para pendengar yang saat ini mendengar firman Tuhan, mereka dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berkat-berkat Tuhan akan nyata, melimpah, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan nyata, dan setiap pergumulan diberikan jalan keluar dan diberikan jawaban. Berkati bangsa dan negara kami, apa yang sedang terjadi di bangsa ini Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Engkau akan menyingkapkan hal-hal yang tidak benar di bangsa ini, dan tolong pemimpin kami beri hikmat kebijaksanaan akal budi sehingga dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kerinduan dan cita-cita dari rakyat bangsa ini. Berkat-Mu melimpah sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini, amin.